nantangin ada event dari Undip, mereka ngadain lomba basket namanya Diponegoro Basketball Festival. Itu aku juara 1. Juara 1 Iya. se-Indonesia? Iya, nasional se-Indonesia. Emang kayaknya Kalau aku terakhir itu habis tanding kejuaraan PJ Wali Kota Malang, itu juga apa namanya kejuaraan yang diadainnya di Universitas Brawijaya sendiri. itu tuh tanding apa tuh? Basket kan? Oh, taekwondo. Oh, taekwondo. Juara 3 itu. Yang satu olahraga basket, satunya olahraga taekwondo. Ini menarik. Tapi makanya dong, Kak Oce sama Kak Haikal ini belajar basket dan taekwondo sampai jauh itu mulai umur kapan sih Kak? Kalau aku jujur dari umur 4 tahun sih. Dulu tuh aku mulai konsisten latihan tuh karena memang badanku tuh gendut awalnya tuh. Jadi aku ada rasa pengen wah mau ngurusin badan nih. Terus gimana caranya ngurusin badan, aku sama orang tua aku bilang kan, Bu mau latihan, mau cari kegiatan lah biar ada produktifnya atau apa. Aku coba ikut taekwondo ini. Kalau aku, jujur dulu aku SD itu aku ikut karate. Tapi setelah SMP, masuk SMP nih, ternyata di SMP itu nggak ada ekskul karatenya. Akhirnya aku beralih ke basket sampai sekarang kuliah ini. Kalau di aku dulu kan sepak bola kan? Sepak bola ada namanya SSB, sepak bola. Kalau di basket sama taekwondo itu namanya apa sih Kak? Kalau basket tuh namanya klub. Klub basket. Iya, tergantung siapa yang ngadain, siapa yang punya. Betul. Sama taekwondo juga klub. Taekwondo juga klub. Oh, oke. Jadi kakak-kakak ini itu ikut basket sama taekwondo itu atas dasar diri sendiri ataukah disuruh orang tua atau gimana sih? Kalau aku tuh jujur atas kemauan diri sendiri, sama kayak tadi aku bilang aku itu pengen nurunin berat badan. Nah, aku juga tertarikan di bidang bela diri, jadi aku ngikutin taekwondo. Aku basket. Kenapa pada akhirnya aku basket itu sebenarnya jatuhnya paksaan sih. Karena dulu tuh tetap disuruh untuk lanjut karate, terus ternyata nggak ada karate. Aku juga nggak serap di karate itu. Terus akhirnya aku dipaksa untuk basket. Tapi dari paksa itu berbuah sebuah prestasi ya kan? Betul. Keren. Nah, mau tanya dong, kan jadi seorang atlet kan harus menjaga namanya itu konsistensi latihan gitu. Nah, gimana sih cara kakak ini untuk menjaga konsistensi latihan gitu agar menjadi juara gitu? Kalau dari aku, mungkin kalau ngomongin tentang konsistensi latihan itu dimulai dari diri sendiri. Nah, misalnya ada juga diturunin dari skala prioritas. Misalnya kamu ada bentrok-bentrok dengan kegiatan apapun, kamu bakal konsisten untuk tetap latihan karena pada akhirnya latihan itu membuat kita keren. Kalau dari aku tuh kenapa taekwondo aku jadi konsisten gitu ya. Dulu tuh aku sempet kayak apa sih namanya mikir kayak apa yang mau dituju gitu loh. Kayak dulu tuh aku tujuanku tuh pengen tanding, pengen menang, jadi gimana caranya menang itu harus ya latihan konsisten. Tapi kan pasti tadi kan di spill nih, mulai dari kecil sampai sekarang tuh. Tapi waktu kecil itu ada rasa kayak menyesal nggak sih turun terjun ke dunia basket atau taekwondo gitu? Kalau dari aku menyesal sih enggak, karena banyak poin positifnya di sana. Dan kita poin positifnya tuh kayak contoh hal kecil aja, kita bisa mengatur pola makan, pola tidur, sama makin produktif aja loh. Oh, namanya mungkin kali. Jadi pertanyaannya. Tanya tentang itu sih waktu kecil nih. Kalau kan udah terjun di dunia basket. Harusnya waktu kecil kan pindah ke olahraga lain gitu. Tapi pada akhirnya Ocha punya perasaan menyesal nggak sih waktu kecil itu terjun di dunia basket? Oh, aku enggak, karena jujur aku suka banget olahraga fisik ya, terutama basket yang kayak capek terus pada akhirnya betul juga tadi yang Haikal bilang, jadinya kalau capek kita harus istirahat, jadi kita bisa tidur dengan cepat, tidurnya jadi teratur gitu loh, nggak yang bakal begadang. Kalau bentuk lah ya. Berarti emang benar-benar waktu kecil itu emang benar dijaga ya pola makan, pola tidur gitu ya, untuk menjaga
apa sih Kak yang dihadapi selama menjadi seorang atlet ini? Kalau dari aku ya, berarti sekarang kan kita kuliah, terus juga kalau jadi atlet berarti namanya student atlet. Nah, di situ tuh terkait kayak cara aku untuk membagi waktu antara harus belajar dan harus latihan, dan dimana sebenarnya pas kita latihan itu selesai latihan kita pasti masih ada tugas, dan selesai latihan tuh pasti kita capek. Jadi kayak kita harus memaksa diri kita untuk pada akhirnya tetap bisa menjalankan student atlet ini. Gitu sih. Kayak bagi waktu itu rada susah. Benar. Sama menurutku kalau misalnya dalam pertandingan juga tantangan buatku ya itu sih, kayak ketemu atlet yang benar-benar jago itu hancurin mental banget. Tapi Kak kan ini udah jadi atlet yang berprestasi. Oh ya nggak apa-apa, makan aja santai. Kan udah jadi atlet yang berprestasi nih. Kakak ada nggak sih rasa jenuh gitu? Atau ingin pindah ke cabur lain, nyoba cabur lain gitu? Atau gimana? Soalnya kan kalau dia sekarang itu lagi sepak bola nih. Coba aja dulu. Kalau aku sih ya mungkin udah apa ya namanya, udah latihan lama terus mau mengulang ke cabang olahraga lain ya kayak males gitu. Aku mau, maksudnya udah banyak yang bisa di taekwondo, kenapa nggak aku terusin aja? Saya emang tahu di basket ini emang passion sampai nggak mau nyobain cabur lain, atau emang ada cowoknya di basket atau ada semua di basket atau gimana? Interesting. Kalau itu Crazy. kenapa aku kalau jenuh pasti pernah, karena kita tuh kompetisi tanding itu juga pasti nggak menang terus, pasti ada kalahnya kan. Kalah itu kan pasti pas kita pengen bangkit untuk kita bisa menang itu pasti ada fase jenuhnya. Nah di situ jenuhnya itu mungkin aku nggak ke cabur lain, tapi lebih ke cari mekanisme aku gitu sih. Nah, dari awal soal passion dan jenuh nggak jenuh, tapi aku mau tanya dong, di masa perguruan ini kan pasti ada namanya soal bagus sama akademik, apalagi kata ucapan organisasi ya, organisasi, KIK, kerjaan lain, side job gitu kan. Nah, itu tuh rutinitas latihannya gimana tuh untuk membagi hal tersebut? Latihan di organisasi dan latihan di tim gimana? Kalau aku sih mungkin udah terbiasa ya waktu kecil, karena aku dulu waktu SMP dan SMA itu yang namanya hamil seminggu atau hamil sebulan mau tanding, itu paginya itu aku udah harus latihan jam 4 pagi udah bangun untuk lari, dan jam 5 prepare untuk prepare mandi terus segala macam buat sekolah lah. Nah setelah sekolah aku latihan lagi di klub aku untuk latihan. Jadi gampangnya sih ngatur waktunya, tapi itu apa namanya, kita harus prioritasin mana yang diperlukan gitu loh. Banget. Semua tuh tentang skala prioritas. Oh, jadi itu semua tentang apa yang perlu diutamain dan apa yang perlu dituju. Iya. Nah, aku mau tanya dong, kita bahas dulu ke belakang gitu. Momen terbaik apa sih Kak selama kakak-kakak ini bertanding gitu? Apa pernah dicurangi lawan atau pernah dicurangi wasit? Oke, kalau dari aku tuh masa terpahit saat dalam pertandingan tuh ada. Jadi aku ngikutin event di Liga Mahasiswa. Di situ aku jatuhnya aku masih SMA kelas 3. Nah, terus aku main di berat badan under 68. Sedangkan di situ aku U63. Nah, harus aku main di 63 dong. Tapi karena aku bentrok sama satu timku, jadi harus ada yang ngalah, aku main di 68. Nah, pas aku pertama tanding ketemu lawan yang pertama ini, aku langsung ketemu atlet hebatnya Jakarta Selatan lah. Terus aku ya ini cuma main 10 detik 20 detikan aja udah terus pingsan. Tadi kan udah bahas tentang soal passion, prioritas, tentang cara membagi waktu, laga berjalan, tadi berprestasi juga. Mungkin aku mau tanya momen
terindah apa yang pernah momen terindah selama jadi aku nih? Terindah. Sebenarnya ini kalau dari aku itu terindah menurutku ya. Aku nggak tahu apakah buat timku itu terindah juga. Adalah kemarin main di Liga Mahasiswa. Itu terakhir kali UB ikut Liga Mahasiswa itu tahun 2019 kalau nggak salah. Terus habis itu kemarin tuh dengan sekarang kan kelihatannya kalau udah gede gitu ya. Terus ternyata UB yang dari 2019 yang ikut itu bisa sampai ke babak semifinal, tapi memang kalah di 4 besar. Ya itu menurutku terindah. Kalau mereka, kalau aku kan ini momen terindahnya baru beberapa bulan yang lalu sih. Aku kan yang tadi aku bilang aku tanding bawa nama Universitas Brawijaya itu terindah, indah banget. Apalagi aku bawa juara 3 kan. Ya itu menurutku indah sih. bukan jawaban dulu ya. Bebas. kalau yang boleh kita, nah itu bebas beli ya. Aduh dong, aduh dong. Sorry. Apa ya, momen terindah? Sebenarnya momen terindah tuh apa ya? Udah dikatanya ini dikasih lapangan. Langsung aja. Aku tanding bawa nama UB mungkin sama kayak Michael, tapi kayak di situ tuh kayak pertama kalinya lah untuk ikut kayak untuk bisa bersaing antar kampus gitu loh di bagiannya gitu sih. Berarti fun fact ya, ternyata kakak-kakak ini tuh berprestasi bukan hanya di politik aja, tapi sampai ke nama Brawijaya. Kan tadi kita udah bahas terkait tentang momen terindah kan Mas Wiki kan tadi juga kalau nggak salah ikut maksudnya jadi atlet. Ya pernah itu. Iya, atlet futsal atau sepak bola itu kan. Terus dari pandangan Mas Wiki nih, apa sih momen terindah Mas Wiki dalam futsal atau basket itu? Mungkin sebelum aku jawab, mungkin aku cerita dulu ya. Jadi aku itu waktu kecil, umur berapa ya? Pas 1 SD lah. Itu dimasukin ke sekolah sepak bola sama orang tua. Nah, itu awal mulanya dimasukin karena kalau nggak salah aku kecil itu punya penyakit nafas. Gitu. Asma. Kayak asma lah. Nah, makanya itu aku disuruh dipaksa untuk ikut sepak bola. Gitu. Tapi itu bukan atas kemauan tuh. Atas kemauan karena emang hobiku di sepak bola. Makanya semangat ini diwadahi untuk ikut ke SSB itu. Nah, momen ceritanya adalah ketika kan SSB kan sering di turnamen tapi Iya, betul. kalah. Nah itu ada salah satu momen itu aku menang di Gikan Jawa Timur dan di upload di Jatim Pos lah, orang Jatim lah, orang Jatim. Itu umur berapa itu? Kelas 3 sih kan? Sekarang kelas 2 kelas 1 gitu. Oh ya sorry ya Mas Wiki. Itu dan di situ kan kalau turnamen kan biasanya cuma ditemenin atau dibayangin oleh ayahku aja, tapi itu momen terindah. Ibuku juga bisa lihat aku angkat piala itu adalah momen terindah. Ya sabar. Gimana kalau kita gantian berbanyak? Ini loh di luar screen lah, di luar screen. Lanjut pertanyaan mungkin langsung tadi kan udah diceritain nih momen-momen terindah. Tadi Mas Rika momen terindahnya di semua tim Brawijaya dan Kaucan di semua tim Brawijaya juga gitu. Mungkin aku mau tanya fun fact. Mungkin apa sih kak ritual yang mau dilakukan sebelum tanding gitu? Amin satunya gitu. Kalau aku pribadi kan ritualnya mungkin kos kaki aku nggak mencuci. Itu karena itu adalah hobiku. Kalau aku sama pacarnya apa ritualnya gitu. Siapa dulu? Ya kau dulu. Kalau aku dulu sebelum tanding tuh aku itu pagi-pagi aku harus datang tepat waktu soalnya
nggak sampai gini ya, nggak sampai menjilat lapangan. Aku kayak berdoa di pinggir lapangan, terus kayak berdoa yang benar-benar berdoa, kayak berdoa terakhir lah sebelum kita berdoa gitu kan. Terus habis itu udah berdoa, terus habis itu nah biasanya kalau memang apa lagi ya, Oh tadi. kalau yang mau tanding itu Berdoa lagi. coba. Nah misalnya kalau mau tanding itu kayak doanya benar-benar subuh-subuh banget gitu loh, kayak doa terakhir sebelum kita menyerahkan semua gitu sih. Nah, mungkin ini closing-nya di podcast kali ini ya. Mungkin pesan dan kesan kakak Kauda ini untuk teman-teman yang ingin jadi atlet berprestasi gimana? Kalau dari aku mungkin kalau misalnya memang sekarang kalian memang mau baru mulai untuk berkecimpung di dunia non akademik, mungkin bisa dikonsistenin latihannya, terus juga misalnya kalau memang jenuh coba cari pelarian lain, tapi kayak jangan tinggalin gitu sih. Ya bersama Kakak Ocha, karena kalau misalnya kita semakin serius sama latihan kita tuh pasti ada hal yang bakal apa namanya, pokoknya pasti ada hasilnya, hasil plusnya, hasil poin positifnya. Terus juga yang namanya olahraga, yang namanya itu yang namanya jadi atlet itu pasti poin plusnya itu yang tadi aku bilang, pasti kamu akan kayak badan terjaga, makan terjaga, sama apa namanya waktu tidur terjaga. Itu menurutku itu hal yang sangat produktif untuk usia muda. Nah, itu tadi pesan dan kesan Kak Ocha sama Kak Ikal bilang kalau kalian ingin menjadi atletnya berprestasi, mungkin seriusin latihan, konsisten dan jaga pola makan. Terus juga makanya nih, lagi. Mungkin kalau Kak Ocha sama Kak Ikal udah umur 30 tahun dan melihat video ini, harapan Kak Ocha sama Kak Ikal berkerja gimana? Apakah mau lanjut terus atau gimana? Mungkin kalau dari aku sebenarnya Selalu. 30 tahun tuh kayak jauh ya sih. Setelah melihat video itu lagi, Oh iya, mungkin kalau aku ya udah, kita jadi atlet juga punya umur kan. Ya. Kayak kita nggak bisa sampai tua jadi atlet kecuali kita yang jago banget kan. Nggak bisa jaga itu kan. karena atlet juga umurnya kan nggak panjang kan, Juga. maksudnya dan artinya karirnya atlet itu nggak panjang. Betul. Ya yang aku pengen tuh kalau setelah aku ngeliat video ini ya, aku pengennya orang-orang termotivasi lah dengan video kita. Bener banget. Mungkin kayak bisa terpantik untuk Ya. bisa jadi atlet juga.